Bila itu sudah bisa dilakukan, bila itu sudah mampu dijalankan, maka Allah akan memberikan petunjuk, akan memberi hidayah, membimbing seseorang itu untuk bisa dirinya diperkenalkan kepada manusia yang ingin melihat atau menyaksikan diri sang penciptanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, Katong akan membahas tentang cara menemui Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudaraku, kalau mau menyaksikan atau mau melihat atau mau menemui Allah, Tuhan sebagai pencipta alam semesta, tidak cukup dengan teori, dengan ilmu. Bila teori atau pemahaman tidak disertai dengan amal-amal soleh, atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan yang positif, perilaku-perilaku yang terpuji, atau perilaku yang baik, maka pencarian di dalam menuju untuk mau menemui Tuhan itu akan sia-sia. Akan sia-sia di dalam pencarian. Sebab kunci daripada untuk mau melihat dan menemui Tuhan adalah membersihkan hati. Hati haruslah dibersihkan lebih dahulu. Membersihkan hati adalah dengan cara melakukan berbagai macam kebajikan. Apa-apa yang menjadi larangan, baik larangan agama maupun larangan hukum negara, itu dijauhi. Semua perbuatan-perbuatan atau perilaku yang merugikan orang lain haruslah dijauhi. Karena sifat-sifat inilah sesungguhnya yang menghalangi manusia di dalam mau menyaksikan atau mau melihat Tuhan pencipta alam semesta. Tidak cukup kalau hanya sekedar teori atau ilmu pengetahuan. Bila tidak disertai dengan amal kebajikan, amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah masyarakat, di dalam berlingkungan dan bermasyarakat, segala sifat-sifat yang ada pada sifat hewan itu haruslah dijauhi, harus mampu dilawan. Seperti yang sering saya katakan di video saya sebelumnya, bahwa sifat yang menghalangi penglihatan, penyaksian untuk menemui Allah sebagai pencipta langit dan bumi adalah dengan cara memperbanyak amal kebajikan.
Jadi tidak gampang, tidak mudah. Bila mampu melakukannya, maka dengan sendirinya insya Allah akan menemukan siapa yang bernama Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Dengan sendirinya Allah akan memperlihatkan dirinya melalui penglihatan batin yang dimiliki oleh seseorang, atau dengan kata lain penglihatan ainul basirah, yaitu penglihatan mata hati yang sudah selalu dijaga, selalu dirawat dengan perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Perbuatan-perbuatan yang bermanfaat itulah sesungguhnya yang bisa membuka tabir tentang wujud Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Bila ini sudah bisa dilakukan oleh seseorang, maka dengan sendirinya Allah akan membuka, memberikan hidayahnya, memberikan jalan sehingga ia bisa dilihat, ia bisa disaksikan, ia bisa ditemui. Seperti itu saudaraku, di dalam mencari dan menemui Allah, Tuhan semesta alam. Tidak cukup dengan teori, tidak cukup dengan berbagai kajian, kalau tidak disertai dengan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, amal-amal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Itu adalah kunci utama bagi seseorang yang ingin atau yang mau menemui, melihat dan menyaksikan Allah, Tuhan semesta alam. Dengan sendirinya, bila itu sudah bisa dilakukan, bila itu sudah mampu dijalankan, maka Allah akan memberikan petunjuk, akan memberi hidayah, membimbing seseorang itu untuk bisa dirinya diperkenalkan kepada manusia yang ingin melihat atau menyaksikan diri sang penciptanya, yang selama ini hanya sekedar disebut namanya, hanya sekedar menjadi khayalan di dalam pemikiran manusia itu sendiri. Dengan melakukan berbagai macam kebajikan-kebajikan, perbuatan amal-amal soleh, maka dengan sendirinya, seperti yang saya katakan tadi, Allah akan membimbing seseorang, akan mengarahkan seseorang untuk bisa dirinya dikenal, dirinya disaksikan. Dengan demikian, penyaksian bukan hanya sekedar ucapan lagi, tapi betul-betul adalah penyaksian secara langsung, sehingga teguhlah iman, teguhlah keyakinan seseorang di dalam mempercayai adanya Tuhan, adanya Allah, Tuhan semesta alam. Jadi saudaraku, bila kita menemui makhluknya atau ciptaannya, itu sangat mudah, asal ada keinginan serta kemauan. Namun, bila kita mau melihat, menyaksikan, mau menemui dirinya, maka hanya dengan jalan seperti yang saya katakan tadi, jauhi semua yang dilarangnya, lakukan apa yang diperintahkannya. Jadi di dalam menempuh jalan ini, bila hati sudah dibersihkan,
dijaga dengan berbagai perbuatan amal saleh, perbuatan-perbuatan yang positif, maka dengan sendirinya hati menjadi bersih, hati menjadi suci. Dan bila sudah menjadi suci, menjadi bersih, maka disitulah dengan sendirinya akan terbuka tabir rahasia yang selama ini terhijab bagi seseorang yang mau mengenal dan menyaksikan Tuhannya. Kiranya demikian apa yang menjadi pembahasan pada video kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan rezeki yang halal, dijauhkan dari segala mara bahaya, diberikan umur panjang, serta semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.